gimana pun anak gue, ya dia tetap anak gue gitu. Suatu saat dia pasti akan cari gue gitu. Karena sebetulnya itu anak tahu seberapa sayangnya dan care-nya. Mungkin karena dikekang jadi berontak. Kalau dia ngebahas anak pasti dia mellow lah, lembut ya. Mudah-mudahan ini jadi proses pendewasaan masing-masing. Mudah-mudahan nanti suatu saat bondingnya malah lebih kuat. Setelah terlibat perseteruan sengit dengan ibu kandungnya sendiri, Laura Mezani Naseru Asri alias Loli mengaku akan bersimpuh untuk meminta maaf kepada Nikita Mirzani. Mendengar hal tersebut, seorang psikolog anak akhirnya turut merespon dan memberikan upaya apa yang harus dilakukan Nikita Mirzani agar hubungannya dengan Loli kembali harmonis. Lantas, seperti apa ungkapan permintaan maaf Loli? Akankah Nikita Mirzani menerima permintaan maaf Loli setelah beberapa kali dikecewakan oleh sikap putri sulungnya itu? Saksikan selengkapnya hanya di Cumi Camp In Depth berikut ini. Hai Cumi Lovers, bersama Cumi Camp In Depth kami sajikan kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Memana sejak beberapa waktu belakangan, perseteruan yang terjadi antara Nikita Mirzani dengan putri sulungnya, Laura Mezani Naseru Asri alias Loli, tampaknya akan segera mereda. Tak ingin lagi saling bongkar borok, Loli kini mengaku tengah menanti momen berbaikan dengan sang ibu. Ia baru-baru ini lewat siaran langsung di sosial medianya, Loli mengaku akan segera meminta maaf kepada ibu yang telah melahirkannya itu. Ia juga tak menampik bahwa saat bertengkar dengan Nikita Mirzani, kondisinya tengah sangat emosi hingga berani membantah semua perkataan ibunya. Lantas, benarkah Loli akan bersimpuh di hadapan Nikita Mirzani dalam waktu dekat? Bagaimanakah respon haru Nikita Mirzani setelah mendengar niat baik putri sulungnya itu? Dan bagaimana pula saran psikolog anak agar hubungan ibu dan anak tersebut kembali harmonis? Tunggu situasinya nggak memanas. Karena kalau api dilawan api itu berapi-api terus, nggak bisa, aku males makanya. Loli tapi nggak benci mama ya? Enggak, aku mah nggak pernah benci mama aku sendiri. Tapi emang aku tuh udah gede, jadi aku punya jalan hidup aku sendiri, gitu aja. Tapi aku mah nggak pernah ngebenci mama aku, mau gimana pun juga itu tetap mama aku tahu. Kalau nggak ada dia di dunia ini juga aku nggak akan lahir, aku tahu. Tapi emang aku sekarang itu lagi pengen fokus sekolah aja, lagi pengen fokus sama masa depan aku aja. Masa depan aku sekarang yang aku pentingin. Karena kan aku makin kesini kan makin besar kan, makin besar. Jadi aku pengen fokus sama masa depan aku. Kalau dibilang hubungannya membaik, ini lagi diusahakan. Kalau ditanya persentasenya sampai mana, masih goib bro. Karena kan jaraknya masih jauh. Tadi ada masanya gue bisa masuk ngomong sama Laura, tapi somehow sekarang saya nggak bisa ngomong. Biar bagaimanapun dia kan anak gue ya. Suatu saat dia pasti akan cari gue. Siapa yang akan membantu kehidupannya dia kalau bukan ibunya? Ya, walaupun gue disakiti, tapi gue tidak akan menyerang yang namanya darah daging sendiri. Nangis gue 3 hari. Gue nangis, gue nggak tidur 3 hari. Gitu. Bikin kakak. Iya, iyalah mikirin anak gue lah, gila anak 9. Gue itu lahir normal, itu Loli. Jadi kalau gue inget-inget tuh sakitnya tuh berasa gitu sampai sekarang. Karena lahiran normal tuh nggak kayak sesar ya. Kalau sesar itu kan lu tinggal disuntik, masuk ruang operasi gitu. Loli itu gue lahirin tuh secara normal gitu. Jadi setiap pembukaan 1, 2, 3, 4, 5 gitu tuh rasa
rasa sakit itu luar biasa gitu. Dan alhamdulillah waktu lahiran Loli gue masih didampingi sama mantan suami, gak kayak yang kedua ketiga ini. Jadi kalau dibilang sempat nangis sampai sekarang pun kalau gue mikirin itu gue kayak apa ya kekurangan gue gitu, apa ya dosa gue gitu, kok anakku gitu ya gitu. Tapi ya itulah namanya hidup ya, kan nggak pernah tahu depannya kayak gimana. Tapi gimana pun anak gue ya dia tetap anak gue gitu. Suatu saat dia pasti akan cari gue gitu. Karena sebetulnya itu anak tahu seberapa sayangnya dan care-nya. Mungkin karena dikekang jadi berontak gitu kan, gue nggak tahu. Gue cuma pengen menjaga apa yang masih bisa gue jaga gitu. Gue nggak mau anak gue kelak nanti ketika punya suami dapat lakukan hal yang sama seperti ibunya. Gue nggak mau kayak gitu. Makanya setiap dia pacaran atau dia punya pacar gitu, gue tuh selalu pengen sini mana pacarnya gitu. Mau pergi nonton gitu kan, pernah sekali dibebasin pergi nonton, oke, pulang jam 1 gitu. Gue sampai nggak tidur, gue gemeter, kemana anak gue gitu kan. Nah dari situlah gue sudah tidak bisa membebaskan anak gue yang perempuan gitu. Makanya yang dia bilang aku dikekang, aku nggak boleh pergi pacaran, aku nggak bisa main sama teman-teman aku. Ya memang betul. Hal-hal yang berhubungan dengan anak, kalau dia ngebahas anak pasti dia mellow lah, lembut ya. Kalau saya melihat bahwa untuk Loli dan Nikita sebagian diajak ngobrol lah. Kalian ngobrol berdua, kalau sampai belum ketemu titik temu, ambil mediator. Kalau bicara ada di London, di sana ada psikolog gitu ya, yang biasanya di tempat kuliah itu diberikan secara gratis. Manfaatkan itu untuk menjadi mediator di antara kalian berdua. Karena kalau tidak dimanfaatkan, relasi akan semakin rusak, komunikasi nggak bisa jalan, malah nanti buyar semua. Kalau memang sudah tidak bisa sekolah di sana dan tidak bisa lagi punya komunikasi yang baik, sebaiknya dibawa pulang dulu, diajak ngobrol dulu kali ya, sampai dapat kesepakatan antara mamanya sama anaknya. Nikita Mirzani kini menyadari mungkin Loli menjadi anak yang pembangkang bukan hanya karena perubahan culture-nya di London, Inggris, melainkan juga karena didikannya yang cukup keras sebelumnya saat ia masih tinggal di Indonesia. Ya, Nikita Mirzani mengaku bahwa dirinya cukup ketat dalam mengawasi pergaulan Loli. Bukan tanpa sebab, itu semua Nikita Mirzani lakukan lantaran ia tak ingin anak perempuan sematawayangnya terjerumus ke dalam lembah pergaulan bebas seperti sekarang ini. Meski dirinya sendiri dikenal sebagai artis kontroversial yang acap kali dicap negatif di mata publik, Nikita Mirzani rupanya tak ingin jika Loli mendapat cap yang sama seperti dirinya. Lantas, seperti apa pengakuan Nikita Mirzani atas didikan kerasnya terhadap Loli? Dan bagaimana itu semua dalam pandangan psikolog anak? Kalau menurut gua, anak gua yang ini, yang perempuan ini, dia tuh berontak sama dirinya karena dia dapat perlakuan yang berbeda dengan adiknya. Kenapa gua membedakan Loli dengan adik-adiknya? Pertama, adiknya laki-laki, Loli adalah perempuan. Anak gua yang pertama ini memang pengennya tuh bebas seperti anak-anak pada umumnya gitu kan. Maksudnya anak-anak pada umumnya tuh kayak dia lihat temen-temennya kalau pergi kemana nggak harus diantar sama pembantu atau suster gitu kan. Nah karena gue punya anak satu sematawayang perempuan dan sudah mens alias haid, itu kan berarti dia sudah bisa mengandung seorang anak, dia bisa mengandung janin di dalam perutnya. Nah punya anak perempuan dengan punya anak laki-laki itu kekhawatirannya tuh beda banget ya kan. Mungkin dengan peraturan yang di rumah ini dia tidak bisa ikutin gitu kan pas dia beranjak umur 13 tahun gitu kan. Jadi dia punya dunianya sendiri gitu. Tapi kan balik lagi as a parent kasih tahu yang benar. Mungkin gue tidak menjadi ibu single mother yang sempurna gitu, tapi gue selalu pengen anak-anak gue itu ya gue didik dengan sebaik mungkin gitu. Karena kan kalau lihat berita ya, anak umur 13 tahun hamil gitu kan, anak umur 13 tahun diperkosa gitu kan. Gue tuh teriang-iang gitu di otak gue, jangan sampai pergaulan bebas ini terjadi sama anak gue yang perempuan gitu. Kalau anak laki-laki gue mah umur 17 juga mungkin udah gue lepas gitu, karena dia tidak akan hamil. Mungkin dia hamilin anak orang iya, tapi kan maksudnya rasanya beda gitu kan. Gue tuh selalu bilang sama anak gue, kalau kamu mau bebas, kamu mau
untuk umurnya let's say 20 tahun, kamu sudah bisa mencari uang sendiri, kamu punya kehidupan sendiri, ya terserah kamu mau ngapain aja. Karena 20 tahun itu adalah umur dimana orang itu sudah dewasa dan sudah mengerti akan apa sih dunia ini, apa sih konsekuensinya kalau kita pacaran terlalu bebas, apa sih yang gini-gini gitu loh. Sebenarnya pada saat kita memutuskan anak untuk keluar negeri, untuk hidup mandiri, meneruskan kuliah ke luar kota atau ke luar negeri, berarti kita yakin dan kita tahu bahwa anak kita mampu untuk mandiri, anak kita mampu untuk bisa berjuang, anak kita mampu untuk menjaga dirinya dari pergaulan yang tidak baik, dari pertemanan yang tidak baik. Berarti kita sudah yakin karena kita sudah memupuk di masa kecilnya dari 0 sampai 18 tahun. Bahwa masa kecilnya benar-benar kita hadir, kita ada, kita memberikan mereka bekal untuk sampai di titik ini, yes, you can go. Jadi keluar negeri, keluar kota itu bukan buat keren-kerenan. Anak saya bisa keluar negeri, bisa keluar kota untuk kuliah. Karena kalau sampai tidak siap, sampai anak-anak ini sebenarnya tidak punya bekal secara psikologis, secara fisiologis, mengurus diri sendiri, self-regulation, regulasi diri, self-management, manajemen diri, time management, memanage waktu dia gitu. Dia nggak punya ini semua, lalu tiba-tiba dilepas ke luar negeri, bisa chaos, bisa menjadi bebas, dan bebasnya ini bisa tidak terkontrol. Jadi memang harus dipertimbangkan baik-baik untuk melepas anak. Kalau tidak siap, lebih baik tetap bersama orang tua. Kalau dua orang tua yang ada di host di sana, homestay atau kita sebut mama kos gitu ya, punya aturan, punya gaya parenting yang sama dengan mamanya yang ada di Indonesia, nggak masalah. Tapi kalau kulturnya tidak sama, budaya, adat, etika, moral berbeda, ini akan menjadi masalah. Karena berarti anaknya tidak tahu yang mana akan diikuti. Nah, yang bikin biasanya anak-anak mengikuti salah satu, yang mana yang paling banyak mengisi kehidupan dia. Siapa yang mengisi dia selama ini? Kalau tidak ada, berarti yang dia akan ikuti yang paling nyaman, yang bisa memberikan dia kebebasan. Orang tua yang ada di homestay atau yang menjadi host atau mama kos, biasanya hanya menjalankan tugas dia supaya anak ini mendapat tempat teduh yang layak, mendapat makanan dan kenyamanan secara fisik doang. Mereka tidak bisa mengisi untuk urusan sekolah, kuliah, atau secara psikologis. Ya mungkin salah di gue juga, karena gue pernah menyekolahkan dia di international school, terus di pesantren, di mana gitu kan. Jadi dia lihat beberapa anak yang dibiarin aja sama orang tuanya gitu. Karena kalau gue tuh nggak bisa gitu, nggak mau anak gue tuh terjadi apa-apa. Gue nauzubillah min dzalik ya coy ya, gue itu tidak pernah hamil di luar nikah. Di keluarga Nikita Mirzani itu tidak ada satu orang pun perempuan yang hamil di luar nikah, apalagi hilang perawannya pas masih muda, tidak. Gue aja yang kata netizen gue orangnya nakal lah, berarukan lah, bebas. Tapi saat gue kehilangan perawan gue itu adalah ketika gue menikah dengan mantan suami yang pertama gitu. Jadi itu gue menjunjung tinggi banget. Emang buat keluarga kita, kehormatan perempuan itu adalah nomor satu. Ketika lo sudah menikah, nanti lo bercerai, lo mau berarukan, itu udah terserah lo, kan dosa udah lo yang nanggung nih, ya kan. Memang sejatinya Nikita Mirzani merupakan sosok ibu yang bertanggung jawab serta penuh kasih. Sehebat apapun perang panas yang terjadi di antara keduanya, itu semua tetap tak mengubah rasa sayangnya terhadap Loli. Ya, meskipun Loli sempat membongkar aib dirinya, Nikita Mirzani tetap membuktikan rasa sayangnya terhadap Loli. Ibu 3 anak itu mengaku jika dirinya diam-diam melakukan konsultasi ke psikolog demi mendapat cara untuk memperbaiki hubungannya dengan Loli yang merenggang belakangan ini. Gua sempet ke psikolog psikiater, nggak tahu namanya apa. Gua mencoba untuk curhat sama dia supaya gue bisa dapat masukan yang lebih netral gitu ya.
ya memang katanya anak-anak seumuran itu memang lagi labil-labilnya, dia tidak bisa mengontrol emosi dan dia akan memilih orang yang menurut dia mau buat salah, dia mau buat benar, pokoknya bener aja. Nah, kalau di sini kan lu salah ya lu akan disalahin gitu. Kalau lu bener lu akan dibanggain. Kayak misalkan Loli pengen ikut panahan, sampai ke Surabaya pun gue jabanin. Ya kan, dan gue appreciate banget sama dia, sampai gue posting di Instagram gue betapa gue bangganya sebagai seorang ibu bisa melihat anak gue panahan dan juara 1 gitu kan. Nah, tapi kalau ketika dia salah, ya dia harus disalahin gitu. Jadi buat gue itu adalah hal yang wajar untuk anak teenager yang apalagi kan sekarang Laura ini kan sekolahnya jauh banget ya, gak bisa gue kontrol, itu udah bukan wewenang gue karena gue sudah memilih sekolah yang terbaik di UK. Apapun yang terjadi sama anak gue itu sudah tanggung jawab mereka. Kalau mereka tidak bisa handle, baru mereka akan lapor ke gue. Jadi ini sebenarnya menjadi gambaran umum gitu ketika anak-anak remaja yang kemudian jauh dari pantauan orang tua dan kemudian mereka hidup tanda kutip secara mandiri gitu ya, dibiayai, tinggal sendiri misalnya. Nah, hal-hal seperti inilah yang bisa terjadi. Nah, makin bertambah umur, maka dia mulai mendapatkan sumber belajar yang beragam. Nah, kalau sudah di remaja, sebenarnya patokannya tidak lagi orang tuanya, tapi peers, gitu, rekan sejawatnya. Ini yang menjadi acuannya bertindak, berperilaku, gitu. Jadi kalau anak remaja itu dia tinggal melihat komunitas remajanya seperti apa. Karena kalau dia tidak mengikuti atau dia tidak berada di satu pola yang sama, maka kecenderungannya dia tidak merasa diterima. Bersamaan dengan berbagai upaya yang tengah ditempuh Nikita Mirzani agar hubungannya dengan Loli membaik, ia juga mengungkapkan sebuah pesan untuk putri sulung tercintanya yang kini masih berada di London, Inggris. Buat kakak Loli, sekolah yang rajin di sana, anytime Loli butuh Mimi ada di sini. Pokoknya nggak akan pernah kekurangan satu apapun. Terus buat netizen ya nggak usah kasihanin anak yang berada. Loli itu bukan anak kekurangan, Loli itu bukan anak gembel ya yang harus dikasihanin gitu kan. Kasihaninlah sama anak-anak di pinggir jalan, panti asuhan yang emang bener-bener disia-siain sama orang tuanya gitu. Kalau Loli kan nggak disia-siain. Kalau disia-siain mungkin dia udah jadi anak pangrok di daerah TV ya kan. Mudah-mudahan yang terjadi ini adalah proses untuk saling mendewasakan, proses untuk introspeksi. Nggak semua manusia itu selalu salah, nggak semua manusia itu juga selalu benar. Ada masanya kita salah, ada masanya kita benar ya. Mudah-mudahan ini jadi proses pendewasaan masing-masing. Mudah-mudahan nanti suatu saat bondingnya malah lebih kuat. Ya itulah, kita lagi mengupayakan yang terbaik. Lagi mengupayakan yang terbaik untuk kedua-duanya. Apa sih yang terbaiknya nanti? Ya waktu nanti yang akan menunjukkan gitu. Tapi apakah dari Niki atau gue sebagai kakaknya sedang melakukan sesuatu? Kita sedang melakukan sesuatu kok untuk mendapatkan hasil terbaik. Hasil terbaik itu kan belum tentu yang ideal ya. Tapi terbaik lah, mudah-mudahan insya Allah buat Niki terbaik, buat Laura terbaik. Maunya gimana ya udah. Nah, selesai sudah Cumi Lovers bersama Cumi Camp In-Depth. Kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.